Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari Kamis lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, sebab itu hari lepas hari ini biarlah kita merenungkan makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar kita memperingati, bukan sekedar kita beribadah, tetapi biarlah ada sesuatu, ada makna, ada prinsip, ada nilai-nilai dari apa yang kita terima di tanggal 18 hari Kamis, dan hari ini juga saya akan membawakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca, sama-sama kita baca ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kondisi situasi ini adalah tidak mudah secara emosional bagi para murid-muridnya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, sekian tahun Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Mereka berfellowship, mereka makan bersama, mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan ada banyak pengalaman-pengalaman indah yang luar biasa, hal-hal yang tidak terduga yang mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya percaya bahwa tidak mudah bagi murid-murid ini, sekalipun waktu yang singkat. Tetapi karena mereka sudah punya hubungan emosional, mereka sudah punya satu visi, sehingga tidak mudah. Lihat waktu mereka, kembali ke ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, bayangkan, saya membayangkan seperti ini, berhalu ya, murid-murid lagi tahaga begini, lalu mungkin ada yang latabukabul, ya, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat." Nah, ada beberapa prinsip ya, ada beberapa makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita belajar, yang kita renungkan beberapa hari ini. Ada beberapa, yang pertama yaitu Yesus meninggalkan. Waktu dia terangkat ke surga, yang dia tinggalkan adalah keteladanan, kerendahan hati. Dia meninggalkan satu keteladanan, yaitu kerendahan hati. Saya mau bilang bahwa waktu dia naik ke surga, tiba-tiba dia naik ke surga, Bapak Ibu. Dia, Bapak Ibu Saudara, betul-betul dia dengan berani. Dia dengan berani untuk mengambil resiko untuk dilupakan orang. Dia mengambil satu resiko untuk dilupakan orang. Baru dia mengambil satu resiko untuk tidak populer. Karena kita lihat bahwa dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Kemungkinan untuk ada motivasi untuk menjadi populer itu ada. Karena apa Bapak Saudara? Hanya Yesus Kristus yang mati. Siapapun nabi yang disebut, hanya Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih yang mati dan bangkit. Tidak ada yang lain. Artinya Bapak Ibu bahwa ada satu kebanggaan
dari hidupnya. Bahwa dia mati dan bangkit. Bahkan dia melakukan banyak hal-hal yang spektakuler. Tetapi dia dengan berani untuk melepaskan semua kepopulerannya. Berani dia melepaskan semua untuk dia dilupakan oleh semua orang. Saya membayangkan bahwa luar biasa kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Luar biasa. Tidak ada orang yang populer di dunia ini siapapun dia. Yesus Kristus adalah orang yang terutama. Dia adalah nomor satu. Dan orang terkagum-kagum akan semua perbuatan-perbuatannya. Luar biasa. Nah, untuk rendah hati Bapak Ibu Saudara, kita butuh keberanian. Amin. Tapi untuk jadi sombong tidak butuh keberanian. Untuk rendah hati kita butuh keberanian. Nah itu sebabnya Yesus Kristus Tuhan meninggalkan satu keteladanan, yaitu kerendahan hati. Coba kita baca di dalam dia katakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya kita juga memiliki keteladanan yang dari Yesus, yaitu kerendahan hati. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk memiliki kerendahan hati. Apalagi kalau kita punya posisi, kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya kekayaan. Lalu ada orang yang di bawah kita yang mau memberi masukan kepada kita, yang mau menegur kita, tidak mudah untuk kita menerimanya. Kita bisa menerima masukan-masukan, nasihat-nasihat itu dibutuhkan satu keberanian untuk rendah hati. Ya, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa kalau kita telusuri dan kita pelajari, kata lemah lembut itu berasal dari kata praus. Praus yang artinya rela mundur satu langkah ya, dan supaya orang lain bisa maju 2 langkah. Mampu kita melakukannya? Praus artinya mundur 1 langkah dan rela membiarkan orang lain untuk maju 2 langkah. Coba kita renungkan dalam diri kita. Jangan jauh-jauh. Dalam keluarga sebagai suami istri. Ketika istri mulai menonjol. Ketika suami mulai menonjol. Bagaimana dengan hati kita? Mulai ada sesuatu yang ada di dalam kita. Sebab itu kita mau berkata bahwa semua kita yang ada di tempat ini adalah pemimpin-pemimpin. Amin. Impartasikan roh kerendahan hati itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pengetahuan itu bisa belajar. Tapi impartasi tentang kerendahan hati itu dimulai dari cara hidup kita. Gaya hidup kita. Itu. Pengetahuan itu bisa dipelajari. Tapi ini impartasi karakter sesungguhnya dari Yesus sendiri. Dia berani mundur 1 langkah dan memberikan orang lain bisa maju 2 langkah. Wow, luar biasa. Banyak sekali kasus terjadi. Bahwa ketika ada anak buah yang mulai muncul, kita mulai atau teman kita untuk mulai muncul, kita mulai tindis dia dengan kata-kata yang membunuh karakternya. Kita mulai gosip kepada orang itu. Hati-hati karena kehidupan saudara dan saya kira tisu. Kehidupan saudara dan saya itu punya tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa yang dengan Kristus. Arti praus yang kedua adalah menaklukkan kuda liar. Yang pertama itu arti praus yang pertama adalah mundur 1 langkah dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk maju 2 langkah. Arti yang kedua adalah di sini bahwa menaklukkan kuda liar. Coba kita lihat kalau ada pelatih kuda yang akan menjinakkan kuda itu, pasti itu perlu proses yang luar biasa dan itu sangat panjang,
sampai kuda liar ini bisa tunduk dan bisa jinak dan bisa difungsikan. Itu perlu proses. Karena kuda liar itu namanya liar. Liar. Jadi kalau liar itu berarti perlu proses untuk apa? Untuk membuat dia jinak, untuk membuat dia berfungsi, untuk membuat dia berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam diri kita itu ada banyak keliaran-keliaran. Amin. Ada banyak keliaran-keliaran dalam diri kita. Keliaran kesombongan, ya. Apalagi kelicikan, maksud hati yang salah. Itu banyak dalam diri kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dalam hati ini. Kelicikan, kesombongan yang tersembunyi, maksud-maksud dan niat-niat jahat. Ada banyak dalam kehidupan kita dan yang tahu itu hanyalah kita sendiri dengan Tuhan. Makanya bagaimana caranya supaya keliaran ini bisa jinak seperti apa yang dikatakan oleh Paulus yang bisa mengendalikan kuda liar ini cuman satu saja, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa menjinakkan kita. Firman Tuhanlah yang bisa mengendalikan kita dari semua keliaran-keliaran. Sebab musuh terbesar dalam hidup kekristenan orang percaya bukan lagi setan. Tapi musuh terbesar dari orang percaya adalah diri sendiri. Diri sendiri, keakuan, egosentris. Menjadi pusat perhatian, mementingkan diri sendiri. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya mungkin saya bilang bahwa jemaat, saya juga ada seperti itu. Ya, punya egosentris, mementingkan diri sendiri. Punya sesuatu yang mengasihi diri sendiri. Coba kita lihat di zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Era sekarang adalah era narsis. Era sekarang adalah era selfish. Bikin dadar Jo, rekam, upload ke Facebook. Cuma bikin dadar. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang nonton lalu like dan komentar. Aduh pesadap tuh dadar Aduh apa di peresep itu dadar. Coba lihat sekarang ini. Banyak orang terpusat pada diri sendiri. Saya pernah muat kami ada pergi ke pantai ya. Lalu foto-foto. Nah biasanya kan kalau di Facebook itu tempat penyimpanan yang tidak akan hilang. Jadi ya daripada mau hilang masukkanlah di Facebook. Lalu 2 hari kemudian saya dapat tegur. Kami beberapa orang yang foto-foto itu dapat tegur dari Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang begini. Aduh ini oma-oma ini dang. Bab foto so angka-angka kaki begini. So begini. Lalu ibu bilang harus berubah dalam pembaharuan budi. Memang sekarang ini kita tidak bisa mengelak. Era zaman sekarang ini adalah era narsis. Semua berpusat pada diri sendiri. Dan waktu saya renungkan saya bilang iya ya. Buat apa juga saya mau tampilkan itu di medsos. Dengan berbagai macam gaya. Buat apa juga itu? Tidak ada untungnya sebetulnya. Justru orang akan menilai begini. Itukah pendeta yang bernasis ria, berselfie ria dengan bermacam gaya-gaya? Itukah pendeta, itukah hamba Tuhan? Jadi saya bilang, saya hapus semua yang ada di FB dengan berbagai macam gaya. Dari bilang coba kau lihat, saya bilang sudah ada Bu. Coba kau lihat, sudah dihapus. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat bahwa dunia sekarang ini sedang terfokus kepada diri sendiri. Egosentris, ya. Egosentris. Keakuan. Sebab itu Yakobus berkata begini, Yakobus 3 ayat 16. Coba kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-16. Bilang begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba lihat,
Ketika kita mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan, di situ akan muncul segala macam perbuatan jahat. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya temukan dia bilang begini, selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau. Dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Hari ini cek kehidupan kita. Masihkah kita iri dengan orang-orang di sekitar kita? Masihkah kita punya kepentingan pribadi mementingkan diri sendiri? Cek Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata dalam terjemahan sederhana Indonesia dibilang, berarti hidupmu masih kacau. Tidak stabil. Tidak benar. Hidupmu kacau. Dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Memang kalau hidup kacau, apa saja dia bisa lakukan. Menghalalkan segala cara. Itu kalau hidupnya kacau. Tapi kalau hidupnya berpadanan dengan Injil, dengan kebenaran, saya percaya. Waktu dia mau melangkah atau punya niat untuk melakukan hal-hal yang jahat, pasti Roh Kudus akan ingatkan dia. Pasti Roh Kudus akan ingatkan dia. Yang penting kita berjalan dengan apa yang Tuhan tuntun dan arahkan bagi kita. Sebab itu sebagai orang percaya, milikilah karakter kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus. Bayangkan Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kita tidak belajar kepada motivator siapapun. Tidak ada satu motivator yang bisa mengajarkan kita tentang rendah hati dan lemah lembut. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kerendahan hati dan lemah lembut. Ya, itulah keteladanan yang Tuhan tinggalkan bagi kita, supaya kita tidak sombong, ya, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita menjadi tenang dalam menjalani kehidupan kita. Ya, di dalam Matius 11 tadi sudah saya jelaskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang dalam tekanan, banyak orang depresi, ya, banyak orang yang memiliki masalah yang tidak tahu mereka mau lari kemana, sehingga tingkat depresi mereka itu tinggi sekali, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal ada janji dan tawaran dari Tuhan, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi engkau kelegaan. Mari Bapak Ibu Saudara, miliki karakter kerendahan hati. Sehingga apapun yang kita capai, apapun yang kita dapatkan selama perjalanan hidup ini, kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang ego, yang mementingkan diri sendiri, tapi kita berpikir bahwa semua pencapaian-pencapaian yang ada dalam hidup saya itu harus relevan dengan kerajaan Allah. Harus relevan dengan kerajaan Allah. Ketika engkau dapat berkat, engkau harus berpikir bahwa berkat itu bukan hanya untukmu, tapi ada bagian-bagian di dalamnya di mana ada orang lain membutuhkan itu. Ya, yang kedua, Bapak Saudara, makna dari kenangikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah dia mempercayakan pemerintahannya pada saudara dan saya. Dia mempercayakan pemerintahannya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang Kristen yang bilang bahwa saya tidak tahu berdoa. Saya tidak tahu untuk sharing kebenaran. Kalau orang itu ada di tengah-tengah kita, berarti dia tidak pernah belajar firman, dia tidak pernah renungkan firman, dia tidak pernah baca firman, dia tidak pernah berdoa. Makanya dia takut untuk sharing, dia takut untuk berdoa. Ada orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Disuruh berdoa, pasti bilang, ngana Jo. Sharing firman kuah. Aduh kita kesiang, orang awam.
Tahu enggak? Awam itu artinya idiot. Pak Jonathan Patiasina jelaskan waktu lalu. Awam itu sama dengan idiot. Jadi kalau kita selalu bilang bahwa kita tidak tahu, kita orang awam. Sama dengan orang ada kasih label, orang pakai kehidupan bahwa saya ini idiot. Saya idiot. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bilang tidak tahu melakukan apa saja. Saudara ingat Rahab, pelacur kelas tinggi, germo. Tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga kehidupannya diselamatkan, bahkan seisi rumah dan keluarganya mengalami keselamatan. Bahkan dari rahim Rahab ada 2 orang yang dipakai Tuhan. Yang silsilah keturunan Daud dan Yesus itu ada dari Rahab. Jadi tidak ada yang bilang kita tidak bisa apa-apa. Kita ini orang yang terlantar. Kita ini yang orang ini, orang itu. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita adalah orang benar, kita adalah orang suci, kita telah dilayakkan. Itu iman kita karena ada satu pribadi Yesus yang sudah tergantung di atas kayu salib. Dengan darahnya dia menyucikan kita semua dari segala kesalahan. Saya mungkin pernah khotbah di sini tentang ada satu ayat, saya sudah lupa. Bahwa waktu dia tergantung di atas kayu salib, seluruh dosa-dosa pemberontakan kita terhadap aturan-aturan Allah, itu dia ambil dan dia pakukan di atas kayu salib bersama dengan tubuhnya. Dan dia berkata bahwa kita ini sudah tidak bersalah. Saya waktu pelayanan di penjara, ada satu bapak. Ternyata di penjara itu memang ada banyak ahli Taurat, ya. Ada satu bapak tanya begini, "Ibu, ini pengajaran yang jamaah sobat orang di penjara, ini kok terlalu banyak. Bagaimana Bapak?" Soalnya ada pengajaran begini bahwa orang tidak perlu meminta-minta ampun, tidak perlu meminta-minta maaf Pak Tuhan. Bagaimana itu Ibu? Orang kan bukan berarti orang yang sesempurna lalu tidak pernah berbuat dosa. Bisa-bisa aja kan orang jatuh dalam dosa. Tapi bilang, "Pak, begini. Kita harus punya iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa kesalahan dan pelanggaran kita semua Tuhan Yesus sudah pakukan di atas kayu salib. Sehingga itu sudah selesai. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita jatuh. Ada banyak hal yang membuat kita melanggar aturan hukum Allah. Makanya posisi kita adalah seperti ini Pak. Tuhan terima kasih. Kemarin saya bersalah di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih. Kemarin saya berdusta. Kemarin saya berbohong. Kemarin saya menipu. Kemarin saya punya niat yang jahat. Tapi aku bersyukur Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah ampuni semua kesalahan-kesalahan saya. Hari kemarin bahkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Waktu saya jelaskan seperti itu dia bilang. Ini nobu yang orang ada tunggu-tunggu. Soalnya itu pendeta-pendeta banyak ajar. Nih boleh jangan minta-minta maaf Pak Tuhan. Nih boleh minta-minta ampun. Saya bilang bukan meminta. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diampuni. Karena kita sudah disucikan. Karena kita sudah dikuduskan. Tapi dengan syarat Pak. Jangan lagi melakukan dosa yang baru. Jangan lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang baru. Ya, jangan kita memandang remeh akan kasih karunia Tuhan. Tapi biarlah kita terus ada dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu gereja yang adalah wakil dari kerajaan Allah di bumi ini, kita semua adalah gereja. Dipercayakan bukan kepada orang-orang besar, Bapak Ibu Saudara. Pemerintahan Allah itu tidak dipercayakan kepada Herodes, kepada ahli-ahli Taurat, ya, kepada pejabat-pejabat tinggi waktu itu. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, dia menjumpai orang-orang yang sederhana. Dia menjumpai orang-orang yang biasa. Sama seperti kita. Kita ini orang biasa. Mau jago-jago sampai di mana?
Mau pintar sampai di mana? Kita tidak bisa memahami akan Tuhan dengan otak kita yang hanya sebesar ini. Artinya bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, sebab itu kita harus memberi diri kepada Tuhan, memberi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak cari Superman, ya, Tuhan tidak cari berapa banyak titelmu, CV-mu seperti apa, itu Tuhan tidak cari. Tapi yang Tuhan cari adalah hatimu mau enggak untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, saya percaya ada banyak rahasia-rahasia kebenaran firman yang Tuhan akan lepaskan dan Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap hari kita berkata kepada diri sendiri, saya orang hebat. Coba semua kita katakan, 1, 2, 3, saya orang hebat. Sekali lagi, saya orang hebat. Kenapa hebat? Kita dipilih oleh pencipta langit bumi dan segala isinya. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya dia pilih kita, tapi rohnya dia tempatkan berdiam dalam kehidupan kita. Amin. Bagi saya itu satu anugerah. Bagi saya itu satu penghargaan yang luar biasa. Saya yang latar belakang Muslim, ya, yang tidak percaya bahkan anti kepada yang namanya Yesus Kristus. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia memilih saya, memanggil saya, menetapkan saya untuk menjadi alat di tangannya. Yang dia kasihi dan dia cintai, itu satu kepercayaan, itu satu penghargaan yang luar biasa. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita termakan dengan intimidasi musuh. Ngana enggak tahu berdoa, ngana nin tahu apa-apa. Makanya kalau nin tahu saya mau bilang belajar. Karena Roh Kudus akan ingatkan kita ketika kita sudah belajar. Roh Kudus mau ingatkan apa kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Roh Kudus mau ingatkan apa kalau kita tidak pernah berdoa? Makanya kita sebagai orang percaya itu harus belajar. Nah, sebab itu dengar baik Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, siapapun kita, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Jangan berkata kita kan cuma asisten rumah tangga. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati yang mau melayani dia, yang mau mengasihi Tuhan. Saya waktu istri dari Pak Jonathan Patiasina melayani di Garam Ministry, saya ikut. Dan saya melihat kehidupan komunitas mereka. Itu free. Cara mereka menyapa, cara itu free aja. Tidak ada yang menggambarkan hubungan antara pemimpin dan bawahan. Tidak. Mereka saling pelukan, saling baku-paka semua. Saya bilang luar biasa hubungan mereka ini. Dan waktu mereka berdoa, saya terkagum. Karena apa Bapak Saudara? Kata-kata kalimat mereka itu sangat luar biasa. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena mereka mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai kita telah tiba saatnya dipakai Tuhan, tapi kita menolak itu. Tiba-tiba akan tiba-tiba ada mau sharing firman, sharing padahal kelompok kecil. Aduh jangan kuah, aduh kita nih tahu kuah, kita takut kuah. Jangan Bapak Ibu Saudara, itu tandanya kita menolak untuk dipakai oleh Tuhan. Kita sedang menolak dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, sebelum yang ketiga saya bacakan di 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, coba lihat. Itu Tuhan punya rumus. Rumus kerajaan Allah adalah
Orang yang bodoh di dunia ini dipilih Allah. Ya, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, yang mengaku bahwa dia berhikmat di dunia ini. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Kalau dunia kan, oh dia pintar, dia pandai, dia cocok untuk ada di sini. Oh dia smart sekali, makanya dia cocok untuk di sini. Kalau Tuhan tidak pandang itu, Bapak Saudara. Yang Tuhan lihat adalah maukah hati kita diberi untuk Tuhan. Maukah hati kita dibentuk oleh Tuhan. Semua dimulai dari mana? Dari dalam. Bukan dari ini. Semua dimulai dari dalam. Nah saya berharap Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang kuat dalam menghidupi kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah kenaikannya membuat Roh Kudus turun berdiam di dalam kita. Wow, luar biasa. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini sebuah kekuatan yang tidak terbatas. Di mana Tuhan berdiam dalam diri kita. Tuhan berdiam, bersemayam. Siapa Tuhan itu? Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia melakukan semua yang ada di bumi ini. Dan dia memutuskan untuk rohnya dia berikan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, ini satu penghargaan yang luar biasa. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam kita ini ada kuasa yang tidak terbatas. Ada otoritas yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Roh yang membangkitkan Yesus antara orang mati itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, seharusnya kita orang-orang percaya, orang Kristen, kita harus bangga, kita harus bersyukur. Kita harus terus terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak mudah digoncangkan. Kita tidak mudah dipengaruhi dengan keadaan situasi lingkungan apapun juga. Mau masalah sebesar apapun, ingat ada roh Allah yang besar itu dalam hidup saudara dan saya. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ayat yang terakhir dibilang begini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa. Kisah 1 ayat 8 bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada dinamit, ada dunamos dalam kehidupan kita. Yang artinya bahwa ada ledakan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan ledakan itu, kuasa otoritas itu tidak pernah padam dalam kehidupan saudara saya. Selain kita yang tidak mengaktifasinya. Kalau kita mengaktifasikan itu, kuasa dan otoritas, ledakan-ledakan yang hebat itu akan keluar dari hidup kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan melihat hikmat dari mana yang dia lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Itu hikmat dari mana? Kenapa kok dia bisa berkata-kata seperti itu?
Itu dari mana? Itu dari dinamos. Kuasa yang tidak terbatas itu. Itulah ledakan-ledakan yang akan keluar dari hidup kita ketika kita melakukan kehidupan dan melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita belajar supaya makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus benar-benar nancap dalam kehidupan kita. Bukan sekedar lewat saja, oh sudah, orang seperingati kenaikan. Tetapi ada makna yang kita temukan. Ada prinsip-prinsip, nilai-nilai yang kita dapatkan. Sehingga nilai-nilai itulah yang kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.